Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 26 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 171 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang senantiasa memberkati kami dan memberikan kami segala waktu dan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas, dan kami sehat sampai hari ini Tuhan. Pada saat ini kami hendak memulai hari ini untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun sebelumnya kami masih harus beribadah kepadamu Tuhan sebagai penyerahan diri kami, supaya Tuhan senantiasa memberkati kami dan berkenan untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 2. Saya bacakan firman Tuhan, begini dikatakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini merupakan kitab yang umum dan juga mewakili pandangan-pandangan yang selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh penulis kitab Amsal ini. Memang seperti yang kita ketahui, sesungguhnya setiap orang pasti akan memberi penilaian terhadap dirinya sendiri menurut apa yang dia pahami dan ketahui, dan menurut pemikirannya sendiri, seperti pada kata yang dituliskan oleh kitab Amsal ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia yang berpikir bahwa mereka melakukan sebuah kejahatan dan kesalahan. Mereka akan selalu berpikir bahwa mereka adalah orang-orang baik yang memiliki hati yang baik dan juga mempunyai rencana-rencana baik. Sebagaimana halnya orang yang senantiasa memikirkan bahwa pada saat melakukan berbagai hal, orang-orang akan selalu memperlihatkan kehidupannya atau keadaannya atau pandangannya adalah baik menurut ukurannya sendiri kepada orang lain. Sehingga pada saat seseorang melakukan sebuah kebaikan yang akhirnya dalam sebuah kebaikan itu juga memiliki tujuan lain, maka seseorang juga akan berpikir dia merencanakan sesuatu yang baik. Memang pada dasarnya setiap orang akan selalu mengakui bahwa dirinya adalah baik, dan tidak satu pun manusia yang berpikir bahwa perbuatannya
atau perilakunya adalah jahat. Dan pada saat melakukan kejahatan pun, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Dan saat seseorang melakukan kebaikan pada orang lain, namun saat melakukan kebaikan pada seseorang, dia telah melakukan kejahatan pada orang lain, pada pikirannya juga dia akan tetap baik. Dan untuk setiap perubahan dan pertemuan atau pada suatu kejadian, jika sesuatu terjadi atau peristiwa terjadi, seseorang akan tetap menceritakan atau memberitahukan bahwa dia merupakan seseorang yang pada posisi baik. Sehingga saudara-saudara, dalam hal ini sering orang bisa salah menilai atau salah memvonis seseorang itu dalam setiap apa yang dikerjakannya. Bahkan apabila seseorang sering memperlihatkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan senyuman-senyuman, dengan kata-kata manis atau kata-kata pujian, orang lain juga akan menilai dia itu adalah orang baik. Apabila sesuatu terjadi dalam suatu persoalan, mungkin dia akan mendapatkan penilaian yang baik dan juga pandangan baik atau pembelaan dari setiap orang. Dan biasanya hal-hal seperti ini akan membuat kehidupan itu sangat tidak relevan dan tidak berpihak kepada kebaikan itu sendiri. Dan hal-hal yang baik yang pada pandangan kita itu yang sesungguhnya kita tidak bisa menentukan atau mengatakan ketika perbuatan seseorang itu baik, kita lihat sesungguhnya dia mempunyai niat atau hati yang baik. Namun saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau setiap orang, segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri, ya untungnya kita memiliki Tuhan yang selalu memiliki pandangan sendiri tentang kehidupan seseorang itu. Kalau misalkan kita bisa menutupi hal-hal yang mungkin berbeda dari tampilannya pada pandangan orang lain, tetapi bagi Allah sendiri, kita sungguh tidak bisa memoles atau memperlihatkan di hadapan Allah itu bahwa sesuatu itu sungguh bisa tersembunyi, saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa Allah ini adalah Allah yang sungguh menyaksikan segala sesuatu dan juga mengetahui hati dan pikiran manusia, kata-kata yang terucap dari mulut seseorang yang sumbernya dari hati, dan juga niat baik seseorang yang mungkin ada tujuan tertentu atau motivasinya berbeda dari apa yang dikatakan atau yang diperbuatnya. Semua itu nampak jelas kepada Allah. Dan kita sangat bersyukur ketika Allah adalah Allah yang adil, Allah yang peduli, dan Allah yang selalu memberikan jawaban terhadap setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melakukan sesuatu hal, baik itu kebaikan, baik itu pertolongan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain, alangkah baiknya kita lebih memperhatikan apa yang tergambar dari hati dan pikiran kita, supaya tidak berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh ucapan kita dan perbuatan kita itu sendiri. Hendaknya apa yang kita timbulkan dari apa yang kita lakukan itu sejalan dengan hati dan pikiran kita. Artinya motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu lebih kepada tertuju untuk apa yang dia kerjakan itu. Misalkan kalau dia itu melakukan sesuatu kebaikan, apakah itu dorongan hati oleh karena iman atau hanya karena sesuatu yang diharapkan atau mungkin mempunyai maksud lain.
Dengan demikian saudara-saudara, kita bisa memperlihatkan di dalam kehidupan kita saat kitab ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya tampilan itu belum tentu mewakili daripada hati seseorang itu. Dan Allah dengan jelas melihat ini. Dan itu terlintas ketika kita juga pernah menyaksikan ketika Tuhan Yesus memberi penilaian kepada kaum Farisi dan orang-orang yang memiliki tampilan baik dari luar. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalau mereka disebut adalah kaum munafik dan keturunan ular beludak, itu artinya penampilan mereka itu tidak sesuai dengan hati mereka. Motivasi mereka berbalik dari apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka menyampaikan kemuliaan Allah, tapi ternyata yang mau mereka tunjukkan adalah kemuliaan mereka sendiri. Dan dalam hal ini bukan tidak mungkin saudara-saudara, di zaman kita sekarang ini banyak orang memang tampilannya seperti malaikat, seperti penolong, seperti penasehat, seperti pembimbing. Padahal nyata-nyatanya mereka itu adalah penyesat. Dan manisnya kata-kata, polesan kata-kata yang selalu manis terlihat belum selalu mewakili yang terbaik. Oleh karena itu, maka kita harus menghindari hal ini, saudara-saudara. Karena apa? Karena Allah itu melihat hati. Karena apa yang di hati kita, itu yang terpenting buat Tuhan. Sehingga kita harus lebih memperjelas motivasi kita kepada setiap orang. Apa tujuan kita dari setiap apa yang kita tampilkan, kita katakan, kita kerjakan, kita perbuat. Hendaknya kita tidak hanya memandangkan wajah dan juga terhadap pandangan-pandangan orang lain. Setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, hendaknya motivasi kita lebih dibenarkan. Bukan hanya sekedar ingin mendapat pujian atau akan dikatakan baik, atau hendak mendapat pembelaan. Karena berapalah pembelaan manusia kepada kita apabila Allah tidak berpihak kepada kita oleh karena berlawanan dari apa yang kita sampaikan, berbeda dengan niat atau motivasi kita. Sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan, hendaknya kita semakin memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ini semua saudara-saudara menyangkut motivasi hidup kita sebagai orang. Seberapa besar pengaruh kita di sekitar kita kepada sesama dan kepada apa yang kita imani di dalam kehidupan kita. Karena ternyata semua kebaikan yang dipandang orang lain kepada kita ternyata itu bukan menjadi sebuah pembenaran apabila tidak sejalan dengan apa yang ada pada prinsip atau pada motivasi kita ketika melakukan atau mengatakan sesuatu itu. Dengan demikian, maka kebaikan kita hendaknya bukan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan pujian saja dari orang lain. Atau apa yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar supaya orang segan dan takut kepada kita. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk memperlihatkan kebesaran kita dan juga kemuliaan kita bagi orang lain. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan hendaknya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketentuan dari semuanya itu adalah Tuhan. Dan pada dasarnya Tuhan akan memperlihatkan mana yang berbuah kebaikan, yang sesungguhnya yang berkenan bagi Allah, mana yang tidak. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita Allah akan memperlihatkan mana yang berkenan di hadapannya, mana yang tidak. Sehingga kita akan selalu bertanya di dalam hati kita, kenapa pada tampilannya selama ini, tapi kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu jawabannya, saudara-saudara.
Maka marilah kita lebih mengupayakan bahwa motivasi kita dalam melakukan segala sesuatunya itu lebih kita arahkan supaya kita tidak hanya sekedar untuk menjadi kepentingan yang mendapat penilaian atau pujian bagi orang lain. Tetapi hendaknya apa yang kita kerjakan, kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang berkenan di hadapan Allah. Karena kita hanya harus takut kepada Allah. Jangan takut kepada manusia saja, saudara-saudara. Sehingga kita hanya berani mengambil hati orang, tetapi bukan mengambil hati Allah. Maka berbahagialah kita oleh karena kehadiran Kristus Yesus dalam kehidupan kita ini, sehingga orang yang berkenan di hadapan Allah itu benar-benar memiliki hati dan jiwa yang pantas untuk diberkati dan juga diperkenankan oleh Allah. Dan kita tidak perlu putus asa, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara kami yang terus memiliki motivasi yang baik dalam kehidupannya, sekalipun kebaikan kita tidak dipandang oleh orang lain, sekalipun kejujuran kita tidak dipandang oleh orang lain, ketika kita tahu bahwa kita jujur dan ketika tahu bahwa kita baik, tapi Tuhan akan senantiasa memperlihatkan kebaikan dan juga kejujuran kita di hadapan kita. Dan meskipun itu tidak langsung berbuah, pasti yang paling kita butuhkan adalah pembenaran daripada Allah. Maka lakukanlah kebaikan, kebenaran dengan hati yang bersih, yang semuanya itu tidak berlawanan dengan apa yang disarankan oleh firman Tuhan. Karena pada dasarnya penulis kitab Amsal ini memiliki pengalaman tentang kehidupan setiap hari, bahwa segala jalan orang bersih menurutnya, tapi belum tentu menurut Allah. Keputusan kita adalah bagaimana jalan kita itu bersih menurut Allah. Itu yang harus kita utamakan. Maka ini akan membuat seseorang itu tampilannya akan lebih baik, lebih fresh, lebih berdamai, dan lebih bersahabat kepada setiap orang dan segala kondisi, bukan memilah-milah atau memilih-milih. Dan Tuhan akan mendengarkan orang yang memang benar-benar bersih menurut pandangan Allah. Tuhanlah yang menguji hati. Maka mari kita memberikan hati kita untuk siap diuji oleh Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memandang dan melihat jauh ke dalam hati dan pikiran kami. Sesungguhnya Tuhan, kami sering hanya memerlukan pandangan dan pikiran orang-orang terhadap apa yang kami kerjakan. Sehingga kami sering keliru Tuhan dalam melakukan berbagai hal. Kami sering hanya berusaha menyenangkan hati orang, tetapi bukan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga meskipun kami berusaha menyenangkan hati orang, yang kami kerjakan sering juga bersamaan dengan mendukakan hati orang. Dan kami Tuhan sering salah menilai, menempatkan diri kami pada posisi yang terbaik. Tetapi Tuhan punya penilaian tersendiri dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, terima kasih atas apa yang Tuhan sampaikan bagi kami dalam kehidupan kami dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Sehingga nilai yang diberikan oleh manusia yang sering tidak benar pada kehidupan adalah merupakan hal yang berbeda dengan nilai yang Tuhan berikan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan setiap orang yang benar. Dan Tuhan juga mempersiapkan jalan untuk orang fasik. Karena Tuhan mempersiapkan segala jalan kemana dia mau dan kemana tujuannya.
Kami berbahagia Tuhan, karena Engkau mempersiapkan jalan orang-orang benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak perlu merasa kecewa ketika hati yang bersih, kebenaran, dan kesungguhan untuk mengikuti jalan-Mu, meskipun terlalu sering tidak mendapat respon yang baik, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatunya pada waktunya akan mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Ini akan menyemangati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami akan terus berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini untuk berbagai aktivitas. Kiranya semua yang kami bawa ke hadapan-Mu dalam doa-doa pribadi kami dan segala harapan yang terbersit dalam pikiran kami, semuanya Tuhan arahkan untuk mendapatkan hal yang terbaik buat kehidupan kami. Jagalah kami Tuhan, jagalah bumi tempat kami berpijak, jauhkan kami dari mara bahaya dan bencana. Penuhilah hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.